Rasulullah sudah wafat. Sekarang tugas itu jatuh di pundak kita. Artinya di pundak kita ada harapan para nabi dan rasul yang harus kita perjuangkan. Padahal kita bukan nabi dan rasul, kita imannya tidak sekelas dengan sahabat, tapi tugas itu jatuh di tangan kita. Apa kita akan menyia-nyiakan? Tidak, para sekalian, kita yang dipilih Allah untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul, bahkan menggenapkan kesempurnaan dakwah dan jihadnya Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada 3 langkah Zionis Yahudi melakukan reduction of Philistine people, mereduksi rakyat Palestina. 1, one shoot to kill. Ya, dibidiknya wanita-wanita hamil sehingga 1 peluru, 2 mati. Yang kedua, kill the girls, bunuh para gadis. Kalau ada gadis yang kebetulan seorang diri berjalan ke kerumunan, langsung Israel datang. Kamu bawa pisau ya? Enggak, aku nggak bawa pisau. Bohong, coba buka kantongmu. Nih lihat. Lalu dari belakang dilemparkan pisau. Tuh kan ada, jeder. Ya, 2 kali saya ke sana, 2 kali ada yang meninggal dunia. Gadis yang terakhir itu Isra Ibadi. Subhanallah, Rasul kasihan tuh. Ya, mending tinggalin sama teman-teman. Belum menikah kan? Baik, kok jadi kadinya itu punten. 10 ketegang ini, ya. Baik. Luas bagian inilah Masjid Marwani. Nah, di sini Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan rasul ulul azmi. Namun sekalian, inilah masjid yang digunakan Rasulullah untuk sholat mengimami mereka. Para sekalian, Rasulullah mengimami 1400 nabi. Apa maksudnya? Rasulullah Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa dan mengimami mereka. Inilah kampung halamannya para nabi dan rasul. Ingat, 95 lebih, 97% mungkin ya. Karena dari semua nabi dan rasul, cuma 12 nabi yang bukan Bani Israel. Artinya sisanya, kalau 12 yang bukan Bani Israel, berarti berapa tuh jumlah nabi dan rasul yang Bani Israel? Berarti 98%. Nabi dan rasul itu adalah dari Bani Israel. Jadi kampung halaman mereka yang di sini. Jadi Rasulullah hadir ke kampung halamannya para nabi dan rasul, memimpin para nabi dan rasul menjadi imam salat. Artinya reputasi perjuangan para nabi dan rasul itu dipertaruhkan oleh Rasulullah SAW. Tapi perjuangannya belum selesai. Rasulullah sudah wafat. Sekarang tugas itu jatuh di pundak kita. Artinya di pundak kita ada harapan para nabi dan rasul yang harus kita perjuangkan. Padahal kita bukan nabi dan rasul, kita imannya tidak sekelas dengan sahabat, tapi tugas itu jatuh di tangan kita. Apa kita akan menyia-nyiakan? Tidak, para sekalian, kita yang dipilih Allah untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul, bahkan menggenapkan kesempurnaan dakwah dan jihadnya Rasulullah SAW. Berarti jihad kita kali ini, dakwah kita, tugas kita luar biasa pahalanya, sehingga para nabi dan rasul ingin hidup di zaman kita. Cuma 1 nabi yang Allah kabulkan. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Saking mulianya umat yang hidup di akhir zaman. Nah, ada 1 doa yang luar biasa dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika saya mampir ke makam Nabi Yunus, di sana ada seorang syekh yang menyampaikan hadis ini. Ini adalah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kalau Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Hei Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal. Aku akan mengabulkan." Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta agar beliau diberikan kekuasaan yang belum pernah Allah berikan pada siapapun. Maka Allah memberikan kekuasaannya, sehingga Allah tundukkan untuknya apapun. Bahkan angin dan air pun tunduk pada Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman bisa duduk di atas karpet sejadahnya dan terbang. Jadi tidak pakai citiling kesana kemarinya, tidak. Tapi pakai sejadah. Karena Allah memerintahkan angin tunduk pada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air, karena Allah perintahkan air tunduk pada Nabi Sulaiman. Ya. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta agar beliau dibimbing sehingga keputusan yang beliau keluarkan untuk umatnya sama dengan keputusan Allah. Sehingga beliau terkenal sebagai raja yang paling adil dan bijaksana. Dan yang ketiga,
Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, la tada' ala ahadin alladhi yazuru masjidi hada wa la yusalli fihi rak'atain illa an tahutu anhu hududubah kulluha jami'an qabla an yakhruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun berkunjung ke masjidku ini walaupun dia hanya 2 rakaat salat di dalamnya, melainkan kau hapuskan dosa-dosanya, bersihkan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya sebelum kaki terakhir dia angkat keluar dari masjidku. Inilah keutamaan salat di sana. Maka Rasulullah menegaskan kepada kita, la tushaddu rihal illa ila thalathatil masajid. Jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid ini. Jadi umroh itu bukan plus Turki, bukan plus Mesir, bukan plus Hong Kong. Mana jauhnya di Mekah Madinah ke Hong Kong atau Andalus, tapi plus Aqsa. Ini Rasulullah memerintahkan. Janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? 3 masjid inilah yang kalau kita fahami sejarahnya, kita akan mengetahui peta peradaban sejarah manusia. Ya, maka ketika kita mendatangi 3 masjid ini, sejarah manusia sudah kita injak lalui semuanya. Kita lalui semuanya. Dimulai dari Masjidil Haram, berakhir di Masjidil Aqsa. Masjidil Haram titik tolak kebangkitan tauhid di zaman Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi titik tolak dakwah tauhid di zaman Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, dulu kau perintahkan dakwah ilallah, dakwah tauhid ini kepada Ibrahim bapakku, dan kau berikan Mekah sebagai titik tolaknya. Hari ini tugas ini kau berikan padaku. Berikan aku Madinah. Berkahi sok Madinah ini, berkahi satu jengkal Madinah ini, setiap jengkal Madinah ini, sebagaimana kau berkahi Mekah untuk Ibrahim. Dan Allah mengabulkannya. Maka dari Madinah Rasulullah SAW menambahkan Islam, bahkan Islam sampai ke Geger Kalong. Oh, kan dari Rasulullah, dari Madinah. Ya, 1400 tahun berikutnya kita ada dalam kemusyrikan hari ini. Sistem Dajjal terjadi, maka harus ada dakwah tauhid ditegakkan kembali. Siapa yang Allah pilih? 3, Ahlu Syam, ya, Madinah, Al-Aqsa dan Suriah, Ashabur Yatisud, dan yang ketiga Taifah Mansurah. Mudah-mudahan Taifah Mansurah itu kita Indonesia. Amin. Baik, para sekalian.